Shalom, selamat sore wanita pilihan Allah yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada sore hari ini, renungan terambil judul yaitu berpada pada yang ada. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kalau pada sore hari ini kami bisa bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Pada sore hari ini apapun yang telah akan kami dengar, apapun yang disampaikan Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan di dalam rema kehidupan kami sehari berlari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Urapi kami semua baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Jelas disebutkan di sini bahwa janganlah kita menjadi hamba uang. Jangan fokus pikiran kita hanya tentang uang, tentang materi saja. Karena apa? Karena apabila terfokus pada hal-hal materi, pada hal dunia, maka semuanya itu justru akan jauh dari kita. Damai sejahtera, sukacita. Tapi apabila kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada di dalam hidup kita, puas dengan apa yang sudah kita punyai. Bukan berarti kita tidak boleh membeli pakaian atau tas atau apa, tidak. Tapi alangkah baiknya apabila hal-hal yang demikian itu kita masukkan di dalam skala prioritas. Apakah itu harus kita beli? Apakah itu kita penting kita beli? Baru kita beli. Ini firman Tuhan yang mengatakan, jangan kita menjadi hamba uang. Karena apabila kita fokuskan diri kita pada materi, maka tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Rasanya kurang. Mari kita belajar lagi. Nggak ada salahnya membeli pakaian baru atau tas baru, asalkan jangan sampai hal-hal tersebut itu akan membuat masalah tentang dalam hal keuangan kita masing-masing. Saat kita fokus pada materi, hasrat kita itu nggak akan bakal pernah tercukupi, tapi selalu akan merasa kurang dan kurang. Mencukupkan diri serasa selalu bersyukur akan berkat Tuhan, akan apa yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana Ibu kita bisa mencukupkan diri apa yang sudah akan kita punya itu kita merasa cukup itu bagaimana? Yang pertama, yaitu hilangkan perasaan kurang puas dalam diri kita. Rasa kurang puas, kok kurang ini itu tidak boleh. Kita hilangkan. Kita wajib mensyukuri apa yang sudah kita punya. Itu kita syukuri. Yang kedua, jangan ada perasaan iri hati, iri. Oh, tetangga kita beli ini, teman kita beli ini, kita kepingin, kita menginginkan sesuatu yang menjadi milik orang lain. Dan ini buat hati kita gak ada damai sejahtera. Tidak boleh. Hilangkan iri hati. Cukupkan apa yang sudah kita punya. Apa yang sudah kita punya itu berkat dari Tuhan. Itu wajib kita syukuri. Yang ketiga, yaitu jangan ingin gaya hidup yang mewah. Kalau yang sudah teman-teman kita mungkin sudah di atas kita mempunyai ini mempunyai rumah beberapa, mempunyai mobil yang mewah, mempunyai ini. Jangan ingin mempunyai itu semua. Jangan mempunyai perasaan ingin sama dengan teman kita atau itu, jangan. Tapi kita berpada, kalau memang kita saatnya saat ini seperti ini, ya sudah. Kita gak boleh menginginkan seperti orang lain yang hidupnya lebih dari kita. Tidak boleh, tapi apa yang menjadi berkat Tuhan dalam hidup kita syukuri. Luapan syukur dalam hidup kita, dalam diri kita, akan merasa kita puas, akan merasa kita mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Luar biasa. Yang keempat yaitu jangan punya perasaan gengsi, harga diri yang terlalu tinggi. Wah, aku nggak bisa, aku naik sepeda nggak bisa. Aku harus punya motor, piye carane? Nggak boleh ya Ibu. Kita harus menghilangkan perasaan gengsi dalam diri kita. Kita syukuri apa yang sudah Tuhan beri. Karena kita yakin, kalau kita percaya yakin, janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu akan semakin hari semakin bawa kita naik. Itu janji Tuhan, bukan janji saya. Dan kalau saya mengatakan itu janji Tuhan, pasti akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Ya dan amin, itu adalah janji Tuhan. Yang terakhir yaitu dan tetap kita mengucap syukur buat apapun yang sudah Tuhan kita beri.
di dalam jalanmu, kami sehat, kami semua di dalam perlindunganmu. Itu adalah berkat yang luar biasa. Jadi tidak hanya terfokus pada materi saja, tapi dalam jasmani, dari rohani kita masing-masing, apa yang dalam diri kita, itu yang terpenting. Ingatlah kalau Tuhan sendiri gak bakal pernah ninggalin dan biarin kita kekurangan. Dia pasti akan menyediakan semua kebutuhan kalau kita memegang teguh janjinya. Pegang teguh janji Tuhan. Tuhan tak akan membiarkan kita kekurangan. Tidak akan Bapak, sekalipun tidak akan pernah. Karena Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita sesuai rencana Tuhan, bukan rencana kita. Jangan mau diseret dengan beragam godaan dunia. Oh, kepengen ini tadi ya. Ada 5 hal yang harus kita pegang apabila kita mau berpada pada yang ada tadi. Menghilangkan sifat iri, dengki, pengen gengsi dan lain-lain tadi 5 hal tadi kita pegang terus. Sehingga kita bisa mencukupkan semua yang ada pada kita. Kita merasa cukup, kita merasa puas. Cukup itu lebih dari segala-galanya. Kalau kamu merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, itu senantiasa damai sejahtera, ada rasa sukacita yang meluap-luap. Aku cukup, terima kasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Apa yang Tuhan beri itu selalu yang terbaik, pasti itu. Mungkin kita merasa itu gak terbaik, tapi rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Cukupkan apa yang segala apapun yang sudah kita punya. Cukupkan, kita merasa cukup semuanya, itu luar biasa. Sehingga apabila kita sudah merasa cukup, damai sejahtera, sukacita, apapun yang kita nggak akan merasa iri, dengki, tonggone, ameh tuku sembarang kalir, teman kita punya sembarang, kita nggak ada rasa iri, dengki. Kita justru senang mereka punya semua yang kita tidak punya, mereka punya, kita mengucap syukur aja. Terima kasih, wih hebat ya, luar biasa, kamu hebat. Jadi gak ada rasa dengki, gak ada rasa iri, tetap ada damai sejahtera. Kalau hati kita senantiasa mengalir terus ucapan syukur. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23. Mari kita baca sama-sama. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Oke, lagi kita baca lagi di dalam Lukas pasal yang ke-12 lagi, ayat yang ke-29 sampai 31, sebelum kita tutup renungan pada sore hari ini. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Amin. Ini janji Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan semuanya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mungkin yang tidak terpikir oleh kamu, tidak ada di dalam sedikit pun benakmu, Tuhan akan beri. Kalau kamu mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Cukupkan apa yang sudah ada. Rasa syukur senantiasa ada di dalam hidup kita. Maka ada senantiasa sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kepada kami kekuatan kembali bahwa kami harus senantiasa mengucap syukur apapun yang sudah Kau berikan kepada kami, apapun yang sudah kami terima, senantiasa kami bisa mengucap syukur, berterima kasih sehingga kami bisa mencukupkan apa yang sudah ada di dalam kehidupan kami. Hilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa gengsi, apapun itu yang tidak baik Tuhan, Engkau hapuskan, Engkau buang jauh dalam hati kami masing-masing, sehingga yang ada tinggal di dalam hati kami adalah ucapan syukur, terima kasih akan kuasa, akan anugerah-Mu, akan limpahan berkat-berkat-Mu, akan anugerah-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Biarlah kami pada sore hari ini Kau berkati kami semua, semua kaum wanita yang ada baik di rumah, kami masing-masing dimanapun kami berada yang mendengarkan. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan darah musuh Tuhan. Sehingga apapun bencana yang ada pada saat ini juga kami percaya Engkau sanggup Tuhan menjauhkan semua itu dari kami semua Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Bapa yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan hidup dan kehidupan kami semua kaum wanita dan semua yang mendengarkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore ibu-ibu. Kembali kita bertemu lagi di bulan depan.